Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di video terakhir pembahasan dari nomor 21 sampai nomor terakhir. Untuk soal nomor 21, Ibu Ipi kasih trik dulu. Kebetulan di sini harga bajunya sama semuanya 300.000 dan harga celananya juga sama semua. Ibu akan kasih trik untuk mencari harga baju paling murah dan paling mahal. Paling murah. Oke, triknya adalah cari yang diskonnya paling besar. Sogo, Zara, Bershka, dan Uniqlo. Yang paling besar diskonnya itu di Zara ya. Zara diskonnya 25%. Gitu. Kemudian kalau ditanyanya harga baju paling mahal, cari yang diskonnya paling sedikit, yaitu Uniqlo. Hanya 5% diskonnya ya. Kemudian untuk harga celana paling murah itu tetap sama, cari yang diskonnya paling besar. Diskon celana paling besar itu di Uniqlo 25%. Kemudian harga celana paling mahal itu di Bershka. Diskonnya hanya 5%. Yang ini ya Bu Ipi tandain dulu. Oke deh, kita langsung cek ke option. Harga paling murah untuk satu buah celana yaitu di toko Zara. Paling murah itu di Uniqlo. Salah ya pernyataan A. Yang B, harga paling mahal untuk satu buah celana di Uniqlo. Harga celana paling mahal itu di Bershka. Kalau di Uniqlo itu yang paling murah. Paling murah Uniqlo. Oke, berarti A dan B salah ya. Kemudian C, selisih satu buah baju di toko Sogo dan Uniqlo adalah 60.000. Oke, kita harus cari berarti ya untuk harga baju di Sogo dulu. Sogo itu diskonnya 15%. Kalau 15% maka harus bayarnya berapa persen? Kalau diskon 15%, maka kalian tinggal bayar 85/100 dikali harga bajunya 300.000. Maka bisa dicoret nolnya. Nolnya bisa dicoret, maka tinggal kaliin 85 kali 3 sama dengan 255. Kemudian untuk harga baju di Uniqlo itu diskonnya tadi 5% ya, hanya sedikit diskon 5%, maka yang harus dibayarin 95/100 dikali 300.000 rupiah, hasilnya 285. Kalau ditanya selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil ya, yang besar 285 dikurangi yang kecilnya 255, berarti selisihnya hanya 30.000. Di sini 60.000, berarti tetap salah. Yang D, selisih harga satu buah baju di Zara dan Bershka adalah 45.000. Kita harus cari di Zara. Zara itu diskonnya 25% ya. Maka kita cuma bayar 75/100 dikali 300.000. Coret nolnya ya, 3 dikali 75. Hasilnya 225. Kemudian untuk Bershka itu diskonnya hanya 10%, maka kita harus bayar 90/100 dikali 300.000. Coret nolnya, 90 kali 3 sama dengan 270. Maka kalau ditanyanya selisih, yang besar dikurangi yang kecil ya, 270 dikurangi 225. Mohon maaf, Bu Ipi perbaiki dulu. Ini maksudnya 225. Nah, gitu ya. 270 dikurangi 225, maka 45.000. Betul ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang D. Seperti itu. Nomor 22.
Gazuan ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana yang harus berbelanja? Kita pakai trik ya. Yang ini kenapa pakai trik? Karena coba dulu ya cek. Kalau total diskonnya sama, maka kita bisa pakai trik. Kita cek total diskon. Sogo, baju 15, celana 20, 35%. Oh, 35%. Zara, baju 25%, celana 15%, 40%. Yang ini hanya 15%, yang ini 30%. Oh, ini nggak bisa pakai trik ya. Nggak bisa. Karena apa? Karena beda-beda untuk semua jumlah diskonnya. Berarti kita harus hitung manual ya. Oke. Ibu langsung hitung Sogo. Sogo diskon bajunya hanya, nah kita tinggal nyari nih. Sebenarnya yang paling diskon paling kecil itu Bershka ya. Ini 35, ini 40, ini 30. Bershka sih nggak usah dicek, kayaknya ini paling mahal gitu ya. Bershka nggak usah dicek, kita tinggal cek 3 aja. Kalau kalian mau cek juga boleh gitu ya. Sogo 15% untuk baju, berarti hanya bayar 85 per 100 dikali 300.000 untuk baju ya. Coret nolnya. 85 kali 3, 255. Kemudian harga celananya diskon 20%, 80 per 100 dikali 400.000, coret nolnya sama dengan 320.000. Maka total yang harus dibayarkannya 575.000 untuk di Sogo. Kemudian di Zara, diskon bajunya 25%, berarti hanya bayarnya 75 per 100 dikali 300.000 rupiah, coret nolnya. 75 kali 3, 225. Kemudian 15% untuk celana, 85 per 100 dikali 400.000, coret-coret. Berarti 17 kali 2, 340.000. Gitu ya. Totalnya jadi 565.000 rupiah. Bershka kita nggak usah hitung ya, udah kecil gitu, kecil banget. Kita cek yang Uniqlo, 5% baju berarti 95 per 100 dikali 300 sama dengan 285, ditambah celananya diskonnya 25%, berarti tinggal bayar 75%, 75 per 100 dikali 400.000. 300.000. Ketika dijumlahin 585.000. Kalau penasaran misalkan ya pengen tahu yang Bershka, kita coba hitung. Bershka itu diskon bajunya hanya 10%, berarti 90 per 100 kali 300, coret nolnya dapat 270 untuk baju. Sekarang kita cek yang celananya 5%, berarti hanya 95 per 100 dikali 400.000 sama dengan 380.000. Oke, totalnya itu sekitar ini 650.000 rupiah. Udah kelihatan ya yang paling mahal. Paling mahal itu Bershka, yang paling murah itu ternyata di Zara. Ini paling murah nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Maka juaranya paling murah adalah di Zara. Paling murah gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 23. Aulia ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang berbeda ya, dengan memilih harga paling murah. Berapa uang minimal yang harus Aulia agar punya membeli sebuah celana dari sebuah baju tapi yang paling murah? Ingat ya, trik di nomor 21 tadi, trik nomor 21. Baju termurah itu yang diskonnya paling besar. Baju, lihat 15, 25, 10, 5. Nah, berarti di Zara ya. Baju termurah di Zara diskonnya 25%, berarti tinggal bayar 75 per 100 dikali 300.000 rupiah sama dengan 225. Seperti itu. Kemudian untuk celana paling murah itu yang diskonnya 25 di Uniqlo. Celana termurah itu di Uniqlo dengan diskonnya 25%.
Berarti 75/100 dikali 400, coret-coret sama dengan 300.000. Maka total uang yang harus ada adalah 225 ditambah 300.000 ya. Berarti 525.000. Jawabannya ya B. Oke, sekarang nomor 24. Ini tentang apa ya? Aulia membeli sebuah celana dan baju di toko berbeda dengan memilih harga paling murah yang tadi ya. Jika uangnya 600.000, maka sisa uangnya berapa? Oh, ini soal beruntun ya. Nah, kalian harus ngerjain dulu yang nomor 23. Tadi total harganya, masih ingat nomor 23? Harga bajunya, ibu nyontek dulu ke belakang. Harga bajunya 225 ditambah harga celananya 300, jadi harus ada uang 525.000. Kalau Aulia punya uangnya 600.000, maka sisanya berapa gitu ya? 600.000 dikurangi 525, maka sisanya 75.000 rupiah. Yang B. Nah, sekarang nomor terakhir, nomor 25. Abdul mempunyai 800 perangko. Ini wajib kalian highlight ya. Highlight 30%-nya adalah perangko Indonesia, kemudian mengumpulkan lagi perangko Indonesia persentase yang sama, persentase perangko Indonesia naik menjadi 45%. Berapa banyak perangko Indonesia yang baru dikumpulkan? Oke, awalnya ada 800. 30%-nya adalah perangko Indonesia. Indonesia itu 30%. Berarti kita harus cari ya, 30/100 dikali 800. Nolnya coret, 8 kali 3 sama dengan 240, jumlah yang Indonesia. Nah, kita harus misalkan XX itu perangko yang ditambahkan. Gitu ya. Jadi, awalnya Indonesia ada 240 ditambah perangko yang baru, kan beli lagi ya, mengumpulkan lagi perangko yang Indonesia, dibagi persentasenya jadi 45%. Kalau persentase itu gimana hitungnya? Jumlah Indonesianya dibagi seluruhnya awalnya 800 ditambah perangko yang ditambahin ya, jadinya 45%. Kan persentase ya. Jadi kalau persentase itu rumusnya apa? Persentase Indonesia berarti jumlah Indo dibagi jumlah seluruh gitu. Karena kita ngumpulin yang baru, berarti jumlah Indonya ditambah X, jumlah seluruhnya juga tambah X, harus adil. 45% bisa kita tulis jadi apa? 45/100 gitu ya. Nah gitu. Boleh dikaliin langsung, boleh. Mau diperkecil juga boleh ya. 45 sama 100 kita perkecil. Semuanya bagi 5. Yang atas bagi 5 dapat 9, dapat 20 ya. 9/20, 240 ditambah X per 800 tambah X. Tinggal diapain? Kali silang gitu. 20 kali 240 tambah X, 9 dikali 800 tambah X. 20 kali 240 sama dengan 4.800. Nolnya 2 ditambah 20X sama dengan 7.200 ditambah 9X. Yang ada X semuanya pindahin ke kiri ya. 20X kurangi 9X. Yang bilangan semuanya pindah ke kanan. 7.200 dikurangi 4.800 sama dengan 11X. 7.200 dikurangi 4.800 sama dengan 24.000. X sama dengan 2.400 dibagi 11. Bisa nggak ya? Ini jawabannya 218. Ini nggak pas ya jawabannya, tapi nanti kalau misalkan di soal itu insya Allah pas ya. Caranya seperti ini. Gitu. Terima kasih untuk hari ini. Nanti Ibu akan kasih catatan yang ini cara keduanya ya. Jadi mohon dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.